Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali menyita tanah milik Beni Cokro Saputro tersangka kasus dugaan korupsi dana investasi PT Asabri. Kali ini penyidik menyita tanah di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan luas 290 hektar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Febri Adriansa mengatakan, tim penyidik kembali menyita tanah di wilayah Sumbawa, NTB seluas 290 hektar. Tanah tersebut milik tersangka kasus dugaan korupsi dana investasi PT Asabri, yakni Beni Cokro Saputro dan adiknya Teddy Cokro. Tanah tersebut cukup besar karena diduga akan digunakan sebagai perumahan. Menurut Febri, taksiran nilai aset dari yang disita kali ini berkisar 90 miliar rupiah. Beberapa aset tambahan yang disita. Satu, tanah di Sumbawa, Sumbawa Besar. Itu terkait Beni Cokro dan adiknya Teddy Cokro. Seluas 290 hektar. Cukup besar ya, karena itu proyeksi untuk perumahan. Nilainya ya masih ditaksir lah sekitar 90 M lah. Sementara dari harga ini ya. Tanah kosong. Kemudian ada hotel yang disita 2 hari ini ya. Satu Denyaman Bali dan Denyaman Jakarta. Ini siapa tuh Pak Denyaman? Sony Wijaya. Terkait Sony Wijaya. Tuh. Kemudian ada juga yang disita, itu udah belum maksudnya SID ya. SID itu seluruhnya sudah pasti 64, tapi yang kedua 45 ya, diblokir ya. Sudah diblokir. Yang terbaru berarti 45? 45 yang diblokir. Itu sekarang masih diklarifikasi. Tak hanya aset milik Beni, penyidik juga menyita aset milik tersangka Sony Wijaya. Penyidik menyita hotel nyaman di wilayah Jakarta dan Bali, namun penyidik masih menghitung nilai aset tersebut. Penyitaan aset dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi dana investasi PT Asabri yang mencapai 23,71 triliun rupiah. Febri juga menegaskan bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung akan terus memburu aset yang disembunyikan oleh para tersangka korupsi PT Asabri. Sejauh ini Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Bagi Fatur Rahman, Torosito di TV melaporkan dari Jakarta. Tuh, ya. Jadi masih diperdalam lah mengenai aset-aset yang sekarang pun teman-teman penyidik kan juga masih ada di daerah di beberapa titik. Ya, masih diusahakan untuk memaksimalkan. Pemirsa, tim penyidik akan menyerahkan berkas tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana investasi PT Asabri ke Jaksa Penuntut Umum pada Jumat hari ini. Dari 9 tersangka, penyidik akan menyerahkan 7 nama. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan akan menyerahkan berkas 7 tersangka kasus dugaan korupsi dana investasi PT Asabri ke Jaksa Penuntut Umum. Namun penyidik belum menyerahkan 2 nama lain, yakni Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Menurut Febri, 2 nama itu belum diserahkan karena masih ada kepentingan penyidik untuk menyelesaikan administrasi penyitaan aset. Dan kita targetkan nanti berkas kita serahkan ke JPU hari Jumat. Kecuali Beni Cokro dan Heru Hidayat. Penyitaan aset dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus korupsi dana investasi PT Asabri yang mencapai 23,71 triliun rupiah. Febri juga menegaskan bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung akan terus memburu aset yang disembunyikan oleh para tersangka korupsi PT Asabri. Dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, Kejaksaan Agung menetapkan 9 orang tersangka. Penyidik mengenakan para tersangka dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bagi Fatur Rahman, Torosito, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta.